Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal kereta cepat yang kemudian muncul lagi begitu kan ya. Bahwa beban kereta cepat ini atau WUS ini, Jakarta-Bandung ini sangat-sangat luar biasa tingginya begitu. Dan bahkan AHY ya kebingungan begitu mengungkapkan bagaimana ya nasib hutang kereta cepat itu. Kalau memang KPK sudah membidik ada dugaan markup yang kemudian yang terjadi di kereta cepat, seharusnya kan gampang saja. Panggil Jokowi, selesai semua sudah. Ya, untuk diperiksa dong. Biar tidak biar tidak menjadi spekulasi begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan AHY ini ya nampaknya sekarang ya mulai diambang kebingungan yang sangat-sangat luar biasa di mana bagaimana nasib utang kereta cepat. Jadi, kami juga membahas tentang restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, mohon bersabar karena memang kami juga terus mencari solusi yang terbaik. Prinsipnya adalah sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ya negara, pemerintah akan mengambil tanggung jawab juga terkait dengan struktur keuangan. Jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan bersama. Karena sebetulnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga punya nilai ekonomi dan juga meningkatkan konektivitas, mobilitas. Bahkan Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan kepada kita semua untuk mengembangkan konsep bukan hanya Jakarta-Bandung, tapi juga hingga Jawa Timur, hingga Surabaya. Nah, namun tentu kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan, saya ulangi keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang. Nah, pemerintah kabarnya masih mencari solusi untuk menyelesaikan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Makanya ya apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan begitu yakni AHY ya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya, dia mengatakan akan mencari solusi itu begitu. Ya, jalan satu-satunya mau tidak mau itu harus ngutang. Mau tidak mau ini harus ngutang lagi bro ya. Utang lagi begitu. Efeknya pada hakikatnya efeknya ya masyarakat yang harus bayar itu begitu. Karena ini pastinya nanti ya kalau mau dibebankan kepada APBN kan rakyat yang punya tanggung jawab. Nggak tahu lagi kalau ke Danantara dan sebagainya. Dan pada akhirnya ya pemerintah pusing begitu. Inilah proyek kalau tidak ya dikaji secara matang. Padahal ya kereta cepat itu banyak yang kemudian menolak begitu kan karena kosnya itu semakin tinggi. Sehingga kata Luhut begitu kan ya, sejak awal sudah busuk ini. Ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Nih, salah satu yang kemudian yang lakukan pemerintah hari ini mau tidak mau jalan satu-satunya adalah harus ngutang begitu. Kapan lagi kemana ngutangnya ya pasti ya kalau nggak salah alternatifnya ya pasti ke Cina dong. Perpres kereta cepat Jakarta-Bandung itu ada sendiri. Dan itu Perpres dikeluarkan betul-betul untuk menekankan tidak ada jaminan pemerintah dan tidak ada anggaran APBN. Jadi kalau ada Perpres di 2016 mungkin untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya mungkin. Atau untuk Semarang-Surabaya, saya tidak tahu. Kan kemungkinan itu ada. Apakah mungkin kereta cepat atau kereta medium speed di Sumatera ataupun di Kalimantan? Adapun Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional disebutkan bahwa negara dapat menjamin proyek strategis nasional. Mau tidak mau di situ begitu. Karena ini kritikan keras luar biasa begitu dari masyarakat begitu kan. Banyak orang yang tidak sadar sebenarnya bahwa ya pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Pak Luhut begitu kan ya bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah busuk sejak awal dapat bisa ditafsirkan bahwa ia bukan orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Bisa saja kan Luhut pernah mengatakan kereta cepat sejak awal busuk begitu. Lalu kemudian Luhut diberikan amanah besar oleh seorang Jokowi.
Nah, sekarang masih banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Salah satunya apa yang kemudian disampaikan AHY ini, ya bagaimana nasibnya ke depan begitu kan. Bahkan ya AHY ya lagi membahas bagaimana restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Kata AHY, mohon bersabar dulu. Ada solusinya nanti. Ya, solusinya kan pasti ngutang. Ini beda begitu kan. Ya Jokowi sudah mulai lepas tangan karena tidak menjabat sebagai seorang presiden ya. Seharusnya ini Gibran ya, wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini seharusnya memberikan solusi dong. Tapi apa solusinya? Saya kira tidak akan berani untuk memberikan solusi, bukan tidak berani, mungkin kosong untuk memberikan solusi itu begitu. Ya kata AHY ini harus bersikap kehati-hatian. Bagaimana mungkin untuk membangun infrastruktur kereta cepat ya Jakarta Surabaya kalau Jakarta menghadapi Jakarta Bandung saja sudah keteteran seperti ini. Dan kita lihat saja kan masih muncul ya dugaan-dugaan markup, dugaan-dugaan ini harus diperiksa ya, terus kemudian harganya tidak sesuai dan sebagainya, berapa kilometer. Ini pernah diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD. Jadi saya kira bahwa sekarang ini pada hakikatnya yang dikritik di situ adalah Presiden Prabowo Subianto yang dibangun oleh Jokowi begitu kan ya. Yang punya tanggung jawab besar itu adalah Presiden Prabowo. Bagaimana tidak pusing begitu? Jalan satu-satunya ya pastinya pastinya ngutang lagi begitu kan. Saya yakin itu begitu. Kenapa? Ya bukan, kalau tidak ngutang ya bagaimana lagi begitu. Banyak komentar-komentar netizen ya yang kemudian mengatakan begini. Ini salah satu komentar netizen ya. Ya nggak ada urgensinya sama sekali punya kereta cepat. Apalagi sok-sokan nggak ada duit mau bikin proyek kereta cepat. Pasti ada sesuatu di balik proyek kereta cepat. Benar kata netizen. Yang bikin enak waktu curut-curut dengan ya cengengesan. Bayangin ya kereta cepat ya. Bareng si itu begitu, sekarang mereka ngumpet ya. Ini salah satu komentar netizen, banyak sekali kritikan-kritikan itu. Ada yang mengatakan adili Jokowi ya mau mengadili bagaimana lagi begitu kan. Karena apapun yang terjadi, infrastruktur itu sesuai dengan undang-undang yang ada begitu. Ya, Jokowi membangun kereta cepat pasti sesuai dengan undang-undang yang ada. Tapi kalau ada dugaan markup di dalamnya, ya jangan sok-sokan membangun kereta cepat karena uang pemeliharanya sangat tinggi sekali begitu, sangat besar sekali. Siapa yang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini? Nah, kalau sukses orang yang membangun dipuji, ya. Kalau tidak sukses, dia malah mengkritik kepada orang yang menjabat. Ya, ini seperti Presiden Prabowo Subianto yang harus punya tanggung jawab besar. Sekarang mau ngutang lagi atau tidak begitu? Dengan makan bergizi gratis saja sudah berapa triliun. Nah, seandainya kalau diberikan kepada kereta cepat, ya selesai, sudah lunas begitu kan. Tapi mau bagaimana lagi? Justru yang dipuji di situ adalah presiden, yang mantan Presiden Jokowi. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ini persoalan-persoalan yang kemudian sampai sekarang diambang kebingungan begitu kan. Ya nanti di Pilpres muncul lagi begitu kan. Nah, bahkan sekarang ini banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Salah satunya juga komentarnya ini. Ubaidillah mengatakan ya proyek kereta cepat ini sudah busuk sejak awal. KPK harus periksa Jokowi dan pejabat terkait. Wih. Ya saya dengan adanya seperti ini maka setuju sih sebenarnya Jokowi itu harus diperiksa, diminta keterangan lah begitu kan ya. Kenapa mantan presiden jarang untuk diperiksa begitu kan, itu logikanya. Untuk diminta keterangan apa susahnya sebenarnya? Ya, apa susahnya begitu kan? Luhut sudah pernah berkali-kali mengatakan wah ini sejak awal sudah busuk ini begitu kan. Ya mau bagaimana lagi? Ngeri-ngeri sedap, bos, ngeri-ngeri sedap. Jadi ayolah kita beresin begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya ini mau dibebankan kepada APBN,
ya rakyat yang menanggung beban di situ begitu. Saya kira ini harus ditolak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Tapi kan Pak Purbaya sekarang diambang kebingungan. Katanya membandingkan dari SBY naik terus, tapi sekarang sudah menjabat berapa bulan loh ya. Ekonomi kita ya itu aja begitu kan. Jadi dengan angkuhnya Pak Purbaya dulu mengatakan segampang itu begitu kan untuk menaikkan ekonomi kita, tapi sampai sekarang sudah redup. Nah, dan negara kita ya tekor lagi begitu kan. Mau tidak mau harus ngutang lagi apa enggak? Mau ngutang lagi atau tidak? Ya itulah pertanyaannya begitu. Kalau mau ngutang lagi ya silakan. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ya, nah lo ya ada apa sebenarnya? Malah Prabowo ngarcep banget ya mau nanggung kerugiannya. Ini kita lihat saja mau menanggung kerugian dari mana kalau masih mau ngutang begitu kan. Pada akhirnya blunder bro. Ya blunder di situ. Ya kita tunggu saja dan antara kan apakah siap untuk membangun ini semua begitu kan, membayar ini semua. Tapi kata AHY tadi mengatakan bahwa akan mengurus ya infrastruktur ini dan bahkan rekonstruksi restrukturalisasi begitu kan ya. Restrukturalisasi keuangan UUS ini masih terus berlangsung kata AHY begitu kan ya. Dia akan memilih sikap berhati-hati. Dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta agar persoalan-persoalan restrukturalisasi begitu ini dapat diselesaikan dengan baik karena kinerja KCJB yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia begitu kan ya dengan Cina dinilai cukup positif ya seiring dengan peningkatnya sejumlah penumpang. Tapi ya lihat saja kosnya berapa. Terus kemudian perawatannya berapa? Apakah rugi lagi nanti? Ya kita tunggu saja. Nah, AHY ini menambahkan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Kalau ini AHY gagal, maka hati-hati betul ya. Mending gak usah dilanjutkan aja dulu begitu kan. Ya diredam aja dulu. Karena menghadapi tantangan sangat luar biasa AHY di tahun 2029 begitu kan. Ya kalau gagal pasti ini akan dicari-cari begitu bahwa AHY memimpin atau diberikan mandat besar oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengurusi kereta cepat ini. Kalau gagal bisa saja ini digoreng nanti di tahun 2029. Ya, inilah politik yang terjadi begitu. Dan tidak hanya itu, Rocky Gerung mengkritik habis-habisan begitu kan. Ya, mengkritik habis-habisan soal UUS ini. Tapi bagi kami ya pemerintah saat ini begitu kan ya, kalau mau ngutang udahlah ngutang. Ini menjadi beban pada akhirnya bagi negara kita begitu kan ya. IKN dibangun, infrastruktur dibangun, apalagi ada dugaan-dugaan makar. Wah, ini ngeri bos ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.